Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podium tinggi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan yang sudah like dan subscribe channel podium tinggi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa dimanapun Anda berada, pertama-tama marilah kita mengucapkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita masih mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, yang sangat tinggi, yaitu nikmat iman dan Islam. Kedua, sama-samalah kita mengucapkan selawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Para pemirsa dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kisah kaitannya tentang Uwais Al-Qarni dalam menyambut bulan Ramadan ini. Uwais Al-Qarni adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang masih tergolong tabi'in. Uwais Al-Qarni ini adalah seorang anak yatim yang tinggal bersama ibunya yang sudah sangat tua, bahkan sudah buta. Uwais Al-Qarni tinggal di Yaman, sehari-hari bekerja sebagai pengembala. Penghasilannya hanya untuk cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari Uwais Al-Qarni dan ibunya. Kalaupun ada sisa, dia sedekahkan untuk para tetangganya yang dalam keadaan miskin juga. Pada suatu hari ibunya bertanya kepada Uwais Al-Qarni, "Wahai anakku, dapatkah engkau memenuhi keinginanku, yaitu melaksanakan ibadah haji?" Langsung ketika itu Uwais Al-Qarni berpikir bagaimana cara membawa ibunya, bagaimana cara memenuhi keinginan ibunya, yaitu melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Perjalanan dari Yaman menuju Baitullah kalau berjalan kaki cukup jauh juga. Sehingga hal itu membuat Uwais Al-Qarni berpikir dan menjawab langsung keinginan ibunya, "Insya Allah ibu, saya akan memenuhi keinginan ibu." Begitulah seorang Uwais Al-Qarni yang sangat patuh dan sangat soleh, sangat berbakti kepada ibunya. Singkat cerita, Uwais Al-Qarni berlatih, yaitu dengan menggendong anak lembu menuju bukit dan turun lagi, dan setiap hari itu dia lakukan hingga anak lembu tersebut telah memiliki berat 100 kg. Supaya apa? Supaya Uwais Al-Qarni tiba masa haji nanti dengan ringan menggendong ibunya, ototnya sudah kuat, menggendong ibunya dari Yaman menuju Baitullah. Setelah itu masa haji tiba pun Uwais Al-Qarni memenuhi keinginan ibunya, membawa ibunya dari Yaman menuju Baitullah dan kembali lagi ke rumahnya. Apa hikmah yang bisa kita ambil ini dalam cerita Uwais Al-Qarni, sehingga ini membuat kita bisa dalam menyambut bulan Ramadan? Saya singkat, yaitu 3S dan 2I. Apa S yang pertama? S pertama adalah sabar. Bagaimana Uwais Al-Qarni sabar melaksanakan atau membawa anak lembu dari bukit turun lagi dan naik lagi dan turun lagi sehingga ototnya menjadi kuat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, "Ya ayyuhallazina amanu
Ista'inu bis sabri was shalah. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya orang-orang beriman, wahai orang-orang beriman, jadikanlah salat dan sabar itu sebagai penolong. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Yang kedua adalah syukur. Bagaimana Uwais Al-Qarni senantiasa bersyukur atas rezeki yang dia dapatkan, walaupun sedikit tetapi berkah. Walaupun sedikit tapi bisa berbagi kepada tetangganya yang dalam keadaan miskin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah ta'ala Allah Subhanahu wa taala memaklumatkan, jika kalian bersyukur atas nikmatku maka aku akan tambahkan, dan jika kalian kufur terhadap nikmatku, jika kalian mengingkari terhadap nikmatku, maka ingatlah sesungguhnya azabku sangat pedih. Yang ketiga adalah sedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 276, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala memusnahkan riba dan Allah Subhanahu wa taala menyuburkan sedekah. Mudah-mudahan kita bisa bersedekah. Yang pertama yaitu ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, talibul ilmi faridatan ala kulli muslim. Yang artinya menuntut ilmu adalah itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224. Bagaimana kita menyambut bulan Ramadan ini? Kita belajar ilmu tentang apa itu puasa, apa itu makna puasa, apa saja rukun-rukun puasa, dan apa saja sunnah-sunnah dalam puasa. Yang terkait itu istiqomah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fatihah ayat 6-7 yang berbunyi, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Artinya, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat pada mereka, dan bukan pula jalan mereka yang Engkau murkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita tergolong orang yang beriman, memberikan kita kemudahan untuk di jalan istiqomah, di jalan Allah Subhanahu wa taala fi sabilillah, bukan pula menjadi orang-orang yang munafik, bahkan bukan pula menjadi orang-orang yang musyrik. Semoga kita semua dan para pemirsa baik dimanapun berada bisa melaksanakan tadi, yaitu 3S dan juga 2I, terutama bagi saya pribadi. Apa itu? Saya ulangi. S yang pertama adalah sabar, S yang kedua adalah syukur, S yang ketiga adalah sedekah. I yang pertama adalah ilmu, kita harus senantiasa menuntut ilmu, dan I yang terkait adalah istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dengan menyambut bulan Ramadan nanti dengan penuh kegembiraan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian tausiah saya pada kesempatan kali ini. Adapun kesalahan itu datang dari diri saya pribadi, yang benar adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.